Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kenikmatan, kesehatan, panjang umur, sehingga pada hari ini kita berada di Ramadan hari ke-berapa? 11. Berarti kita sudah puasa 10. Kalau 11-nya berarti belum. 11. Kalau 11-nya belum. Jadi alhamdulillah kita sudah puasa Sekarang 10 puasa. Berarti sekarang ke 11. Malamnya ke 12 ya. Iya. Di tarawih. Jadi alhamdulillah artinya kita berada di fase yang kedua Ramadan. Ramadan itu kan dibagi 3 waktu ya, fase. Fase pertama awalul rahmah. Yang pertama itu adalah rahmat turunnya rahmat Allah, yaitu dari tanggal 1 Ramadan sampai 10. Nah, sekarang 11 berarti masuk fase yang kedua. Wa awsatuhu maghfirah. Jadi fase yang kedua adalah maghfirah, turunnya ampunan Allah. Nah, kemudian nanti fase yang ketiga wa akhiruhu, dari tanggal 21 Ramadan sampai akhirnya bisa 29, bisa 30. Kalau Ramadan tidak lebih dari 30. Nah, wa akhiruhu, dan yang fase yang ketiga itu akhirnya adalah itkun minannar, pembebasan dari api neraka. Nah, ketiga fase ini tidak bisa dipisahkan dari satu fase kedua dan fase ketiga. Artinya ketika fase pertama kita melewati Ramadan ini dengan baik, kita laksanakan puasa, kemudian kita tingkatkan amal, karena di situ adalah ada fase rahmat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada fase kedua ibadah kita tidak stabil atau bahkan menurun, apalagi nanti di fase ketiga. Nah, artinya fase pertama, fase kedua, dan terakhir Ramadan itu harus semakin meningkat. Kenapa? Karena ketika di fase pertama awal turunnya rahmat Allah, lalu pada fase kedua ketika orang sedang melaksanakan ibadah Ramadan, maka disitulah turunnya, saatnya datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, man shoma, atau ada lagi dalam riwayat lain man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan sholat puasa dan ibadah selama di bulan Ramadan itu dasarnya dua, imanan wa ihtisaban, yaitu karena iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi pada fase yang kedua itu diampuni, turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi dasarnya adalah iman dan ikhlas. Lalu fase yang ketiga yaitu itkun minannar. Ketika fase pertama sudah dilalui, lalu fase kedua juga dilalui dengan baik, maka yang ketiga itulah saatnya akan ada pemeliharaan,
penjagaan dari Allah, ikut binanam, dijaganya kita dari siksa neraka, dijauhkannya kita dari azab siksa api neraka, dijauhkan. Insya Allah kalau orang-orang yang tadi melaksanakan ibadah puasanya dengan iman dan ikhlas, nah, Insya Allah kalau puasa kita mah ikhlas ya. Insya Allah puasa kita mah ikhlas karena Allah. Barangkali berbeda dengan sholat. Kalau sholat masih bisa kelihatan orang lain, apalagi sholatnya di masjid, gerakannya masih bisa dilihat orang, bacaannya masih bisa didengar orang. Jadi imam bacaannya bagus, kemudian suaranya bagus, kemudian makhrajnya juga baik, benar. Tapi kan imam juga namanya manusia, punya hati. Jadi imam sholatnya bagus-bagusin karena siapa? Nah, tetap suaranya harus bagus, bacaannya harus baik, tetapi itu semata-mata karena Allah, bukan karena jamaah, bukan karena orang lain. Nah, itu artinya ketika sholat masih bisa dilihat orang lain, penampakannya masih bisa, wujudnya masih bisa kelihatan. Jadi sholatnya baik, bagus, atau baik bagusnya karena ini dilihat oleh orang lain, atau kita ingin bisa jadi orang itu ingin dilihat, dipandang orang sebagai yang ahli ibadah, ahli sholat, rajin ke masjid. Tetapi terlepas dari itu semua, kalaupun ada dalam hati kita terbersit atau terletak kita bahwa sholat kita ini, oh iya ya, kalau saya dilihat orang kan hebat juga gitu, ada rasa misalnya, apakah itu berhenti di situ? Jangan berhenti di situ. Ketika ada rasa ibadah kita, amal kita, tiba-tiba kok senang dipandang, dilihat orang, apalagi ketika dipuji orang, senang. Apa kita berhenti? Jangan berhenti di situ. Kata Imam Ghazali, terus lanjutkan. Tapi sedikit-sedikit harus dikikis. Jadi walaupun di situ masih ada ria, ibadahnya kita masih ingin dipandang orang, masih ingin disanjung orang, lanjutkan ibadahnya, tetapi sedikit-sedikit dikikis. Ibadah ingin dipandang orang itu, lalu dimantapkan dalam hati, tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau sholat masih bisa dilihat orang. Beda dengan puasa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas pahala puasa itu sampai berpuluh-puluh, gambar balasannya sampai berlipat beratus-ratus, ribu-ribu hingga tak terhingga. Itu balasan puasa. Karena Allah yang akan memberikan balasan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu untuk Allah. Kita puasa ingin bukan menyerupai, tetapi sifat Allah itu kan tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum. Nah, kita sebagai manusia ketika sedang berpuasa pun kita ingin menyerupai, mengikuti sifat-sifat seperti Rahman-Rahimnya Allah, kemudian seperti Allah yang tidak makan minum. Bagaimana kita sebagai hambanya ketika tidak makan dan tidak minum, itu dinamakan puasa. Nah, ketika dalam keadaan puasa, artinya apa? Seluruh hati kita, seluruh aktivitas kita, apapun itu, baik dari ucapan, kemudian apa lagi? Baik dari perbuatan, amalan apa saja harus kita jaga dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? As-shaumu li wa ana ajibihi itu maknanya adalah orang lain tidak bisa menilai puasamu, tapi hanya Allah yang bisa melihat. Orang lain tidak bisa sejauh mana baik atau bagusnya puasamu, tetapi hanya Allah yang bisa melihat itu. Kenapa? Karena yang ditahan itu tidak hanya makan dan minum, yang ditahan itu tidak hanya syahwat saja, tetapi seluruh hati kita, ucapan kita, perbuatan kita juga ikut berpuasa. Nah, itu hebatnya puasa. Maka
Maka ketika orang sudah melaksanakan puasa, maka pahalanya itu Allah lah yang akan langsung memberikan ganjarannya berlipat-lipat tak terhingga. Nah, jadi itu perbedaan antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Lalu di dalam surah Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas menjadi petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terdapat penjelasan-penjelasan yang di dalamnya penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk dan pembeda antara yang baik dan yang salah. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah ini kelanjutan dari ayat tentang diwajibkannya berpuasa. Bahwa bulan puasa seringkali disebut dengan syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena alasannya bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Lalu dari situ sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap tahun itu malaikat Jibril dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertemu dalam rangka muhadharah, saling belajar Al-Quran, saling menyimak Al-Quran, simaan kalau bahasa kita, saling menyimak Al-Quran. Jadi misalkan saya dengan Ustaz Hadi gantian baca Quran, saya baca, Ustaz Hadi nyimak. Kalau tadi ini salah, misalkan ini kurang panjang dikit bacaannya, dibetulin sama Ustaz Hadi. Nah, nanti gantian, Ustaz Hadi yang baca, saya yang nyimak. Selalu gantian dalam setiap Ramadan itu khatam sampai 2 kali khataman malaikat Jibril dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita simaannya kan bukan dengan malaikat. Kita kalau mau dengan teman kita, dengan anggota keluarga kita, atau di masjid. Yang satu baca, yang satu yang membaca Quran juga, melihat Al-Quran. Kalaupun yang belum lancar jadi ikut lancar juga karena yang lain sedang membaca. Atau ketika kita kurang paham seperti apa bacaannya, ketika kita mendengarkan yang lain baca, oh seperti ini bacaannya. Jadi saling menyimak. Jadi ada keuntungannya. Selain kita baca Quran, di situ juga ada nilai tadi saling belajar. Makanya istilahnya itu adalah setiap Ramadan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW saling belajar membaca atau menyimak khatam Al-Quran sampai 2 kali. Nah, dari riwayat itulah dibuat tradisi oleh salafus soleh, oleh para ulama, ketika di bulan Ramadan salafus soleh para ulama lebih gemar membaca Al-Quran. Karena dasarnya tadi Ramadan ini adalah bulan pertama diturunkan Al-Quran. Lalu Nabi mencontohkan selalu belajar dengan malaikat Jibril. Lalu para ulama salafus soleh juga menjadikan sebuah tradisi membaca Al-Quran yang ditingkatkan ketika di bulan Ramadan. Imam Syafi'i itu dalam setiap Ramadan dia mampu menghatamkan Al-Quran sampai 60 hataman. Berarti satu hari satu malam itu 2 kali hataman. Aduh, saya nggak usah nanya bahwa bapak siap enggaknya, nggak mungkin juga ya, atau bukan nggak mungkin, belum pernah yang ada deh kalau di sini bisa menghatamkan selama Ramadan satu malam 1 kali hataman 30 juz, pernah nggak Ustaz? Satu hari 30 juz berarti satu hari 1 malam tidak pernah ada. Tapi ini Imam Syafi'i, memang Imam Syafi'i ini kan sejak usia 4 tahun sudah khatam Al-Quran, sudah 8 tahun sudah fasih khatam Quran dengan berbagai
macam hadis dan kitab-kitab riwayat hadis tentang Al-Quran. Ini usia masih anak-anak, makanya wajar bacanya beliau pasti beda dengan kita. Kalau kita kan bacanya lama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya kita baru bisa membaca seperti itu. Ya, mau dicepetin sedikit lagi bisa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dicepetin lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lebih cepat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Artinya setiap orang